Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, si guru honor dan tukang ojek online. Iya, ini agak kesentil juga karena eh, saya ingin curhat ke orang, tapi ternyata dua kali bertemu ngobrol tidak sepaham atau tidak sepemikiran. Karena eh, semalam itu saya ngobrol dengan seseorang ya, katanya eh, melihat sepak terjangnya Kang Deddy itu ya bagian dari niat-niat yang sebetulnya tidak tulus seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy kepada masyarakat Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat. Oh iya, saya tinggal di salah satu desa di kecamatan di Bogor. Ya, tidak perlu saya sebut kampungnya, tapi mereka nyebutnya Kasapuhan. Oh ya, seperti itu. Jadi dan berusan ketika saya ke warung, saya ngobrol lagi dengan pemilik warung. Ada bahasa dari beliau ini adalah orang kalau sudah cinta, keburukan apapun akan tertutupi. Saat yang sama saya balikin juga bahwa oh sama dong ya, ketika orang sudah benci apapun kebaikannya itu akan tertutupi. Jadi apa kaitannya dengan sepak terbang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat sekarang? Itu dianggap sebagai bentuk eh, dendam politik. Saya sebagai orang awam tidak ngerti politik, yang saya lihat adalah bagaimana pejabat bisa eh, berbuat langsung terasa oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Tidak selebihnya entah ada sejarah di belakang keburukannya secara politik atau secara personal, saya tidak ambil pusing. Karena menurut saya seandainya seorang pembunuh sekalipun misalnya bersedekah, menurut saya sedekah, aksi bersedekahnya itu tidak salah. Meskipun orang akan melihat dari mana uangnya itu, ya, berasumsi seperti itu. Ya, tapi terasa oleh orang yang miskin, si miskin ini bahwa eh, hasil sedekah si pembunuh ini tuh bisa mengurangi rasa laparnya. Ya untuk saat ini, apapun tujuan Kang Deddy ke depan, yang saya lihat adalah hasil kerjanya. Apakah dia ketika beliau merapihkan sistem di Jawa Barat ini yang berefek kepada langsung kepada masyarakat itu jadi salah hanya karena dia punya niat-niat politik, atau ada yang bilang lagi ya itu cuma pencitraan karena dia ingin jadi presiden, terus kebaikannya jadi salah, termasuk eh, mengembalikan wilayah Hibis yang di Puncak itu adalah bentuk dendam politik beliau kepada ya pengganjal perjalanan beliau untuk menduduki jabatan gubernur sekarang. Itu kata warga bukan kata saya, karena saya lebih tadi saya sekali lagi bahwa aksi dia itu terasa. Anggaplah, mohon maaf punten, ini hanya analogi, bukan mengasumsikan atau menyamakan, tidak. Tadi seandainya Kang Deddy Mulyadi ini adalah misalnya seorang kriminal sekalipun, tapi ketika dia melakukan sesuatu kepada rakyat dan rakyat itu terasa manfaatnya, apa yang jadi salah dengan kegiatan itu? Untuk saat ini belum terbukti, terkuat apakah dia memang punya niat untuk menghancurkan lawan politik atau ada niat busuk di belakang sepak terjangnya, kan tidak ada. Kenapa kita harus capek-capek bersuuzon? Capek-capek bersuuzon, sedangkan kebijakan beliau di rakyat, di masyarakat Jawa Barat khususnya terasa. Mohon maaf kalau pemikiran saya dianggap picik, dianggap bodoh. Balik lagi, disclaimer saya adalah saya cuma guru honor, tukang ojek. Pastinya bodoh, banyak kekurangan, kurang pendidikan, nggak gaul, tidak buta politik, pasti. Itu wajar. Jadi ini hanya celoteh, curhatan, atau unek-unek dalam hatinya yang belum bisa menemukan lawan diskusi dalam pengertian yang cara memahami dari apa yang terjadi sekarang itu tidak selalu melihat keburukan, karena kebaikan, 1000 kebaikan itu akan tidak terlihat ketika tadi yang saya bilang di awal disclaimernya adalah ketika kita sudah benci kepada sesuatu, seseorang atau siapapun, segala kebaikannya pun akan tertutupi.
Karena niat kitanya adalah mencari keburukannya. Termasuk yang disampaikan oleh tadi ya, yang saya ajak ngobrol di warung itu, ketika sudah cinta pun segala keburukannya akan terlihat. Silahkan komen. Mungkin teman-teman, rekan-rekan, atau saudara-saudara di luar sana punya pemikiran juga, entah bertentangan dengan saya, entah sama dengan saya, atau bahkan mau mengedukasi saya yang tadi saya ulangi lagi, cuma guru honor di sebuah SMK swasta dan tukang ojek. Jadi mohon maaf kalau segala kebodohan-kebodohan ini saya sampaikan, ini hanya unek-unek saja. Mudah-mudahan segala perubahan, segala kebaikan yang terjadi pada masyarakat Jawa Barat khususnya, baik di sekolah, desa, dan eh, bidang-bidang lainnya makin terasa oleh masyarakat, makin terasa manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya selalu mencari keburukan orang, seperti banyak yang saya ajak ngobrol, atau sekarang yang sedang viral di TV, mantan gubernur kita juga Jawa Barat, sedang bertubi-tubi, eh, diuji oleh Allah, eh, itu tidak kurang kebaikannya. Kesalahan pasti, tidak satupun gubernur Jawa Barat selama ini yang dinobatkan sebagai nabi misalnya, kan enggak. Kiai pun tidak. Jadi kalau kesalahan pasti. Apalagi ada yang bilang kalau kiai tidak mungkin melakukan kesalahan. Saya rasa-rasanya tidak mungkin. Seperti itu. Jadi balik lagi, yuk kita melihat secara proporsional, tidak subjektif, tapi seperti tadi, bukan mengkotak-kotakan atau eh, mendiskreditkan berdasarkan rasa cinta hingga keburukan tidak terlihat, atau rasa benci hingga kebaikan tidak terlihat. Seperti itu. Atau eh, mohon pencerahannya dari teman-teman, rekan-rekan, atau para penonton yang jauh lebih luas pengetahuannya, pemahamannya. Mangga, saya tunggu komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.